Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saya yakin bisa lebih dahsyat dari ini. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, amin. Saya undang kita semua Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini saat ini, kami yakin dan kami percaya bahwa semua karena kasih anugerah-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang lagi ke rumah kudus-Mu. Kami mau beribadah di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini ketika kami datang beribadah di tempat ini. Bukan seperti ibadah rutinitas biasa Tuhan. Karena pada pagi hari ini Engkau mencurahkan setiap roh kudus-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Untuk menjagai, melangkahi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa ketika Roh Kudus berkenan atas setiap kehidupan kami, maka setiap hidup kami boleh menemukan rencana-rencana Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan pujian penyembahan yang meriah buat Tuhan. Pada pagi hari ini Kau siapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kau layakkan setiap kami supaya setiap pujian penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu, kita bacakan doa Bapak kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami mau bawa setiap pujian kami hanya dalam nama-Mu Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, katakan. Kau sungguh rendah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, oh lebih dari
selami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Atas setiap kehidupan kami, maka kami berikan segala pujian hormat kami di hadirat-Mu. Dan Engkau memperkenankan diri-Mu untuk ada dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau yang layak menerima hormat kemuliaan. Bersama kita naikkan pujian kembali, katakan aku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum berdiri, kita mau menyembah lebih dalam lagi, kata ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
kami. Kami mempersembahkan hidup kami di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan, hanya nama-Mu ya Tuhan yang layak kami tinggikan Yesus. Kalau kami boleh melewati setiap masa dalam kehidupan kami Tuhan, semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, semua bukan kehebatan dan kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena Engkau berkenan atas setiap kehidupan kami. Engkau mau memberikan kami, memberkati kami selalu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Baik dalam setiap kehidupan kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan damai sejahtera, bahkan di saat kami dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya sekarang, dulu, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama, yang memberkati setiap kehidupan umat-umatnya Tuhan. Kami membawa setiap pujian syukur kami, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus-Mu Yesus. Kami bawa syukur kami bawa pujian kami. Oh, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, katakan Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Iman dan pengharapan, iman dan pengharapan ku dapat di dalam-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku setia dalam rencana-Mu. Ajarku setia dalam rencana-Mu. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah lebih lagi pada siang hari ini. Kami
bersiap untuk memuji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita dan bersemangat, mari katakan bersama saya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, shalom. Shalom. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari kita bersukacita buat Tuhan Allah kita dengan senyuman, dengan tertawa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Come on. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulut bersorak memuji namamu. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya Tuhan, sukacita melimpah. Haleluya. Oh, mari kita dikatakan dari awal sekali lagi. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama nyatakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari
masih semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan siang hari ini. Amin. Amin. Amin, sebab ada kuasa. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Melewatkan segala tantangan semuanya. Dan kita diberikan hikmat lebih lagi. Mari kita puji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita menang atas semangat. Bersama-sama nyatakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan dari awal. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Nyatakan bersama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lebih lagi lawan? nyatakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, biar kamu musik puji muliakan nama Tuhan siang hari ini. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja. Hey. Yes Tuhan. Hey, jemaat dari kasih kita berkata bersama siang hari ini. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Katakan. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Sedikit lagi kami nyatakan siang hari ini. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Lebih lagi kami nyatakan siang hari ini Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita dengan meriah. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Wow, haleluya. Silakan duduk kembali, saudara, dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur pembelian mixer gereja, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini Engkau baik Tuhan. Terima kasih Abah. Berjalan bersama kami. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh. Hey. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku, ya, di setiap musim hidupku. Makasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan bersamamu Tuhan. Bersama. Pengakuan setiap hati kami. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Besar melimpah bagiku. Saya mengundang Bapak Saudara sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Imani lagu ini bersama-Mu. Mari katakan kekuatan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ya Tuhan, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
apa. Banyak hal yang kami jalani Tuhan. Banyak hal yang kami lalui. Kelihatannya berat Tuhan. Sepertinya kami gak bisa melangkah Tuhan. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Terima kasih. Anugerahmu besar. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Firmanmu katakan, come on. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, Yesus sayang keluargamu. Yesus sayang suamimu. Yesus sayang istrimu. Yesus sayang anakmu. Yesus sayang keluargamu. For the Bible tells me. Come on, Jesus loves me. Sekali lagi katakan, Jesus loves me. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus loves me. Yes. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Boleh sekali lagi saudara katakan pakai nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
Jangan jalan Mari nikmati hadirat Tuhan, saudara. Nyatakan rasa kasih saudara, sayang saudara sama Tuhan. Yesus, Tuhan. Kasih Tuhan. Yesus, Tuhan. Kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tetap setia dengan firman-Mu. Engkau berkata, sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Bahkan sampai kesudahan zaman. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Allah yang begitu mengasihi kami. Kami gak pernah bisa balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan pagi menjelang siang ini, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, biar Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Waktu firman-Mu disampaikan, Engkau berbicara secara pribadi dengan kami. Wahyukan diri-Mu Tuhan, supaya kami bisa melihat terang firman Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Selamat merayakan hari Pentakosta. Nah saudara, hari ini kita coba renungkan firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara renungkan. Ya, Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Judul khotbahnya adalah peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, mari kita baca dengan kuat 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan firman Tuhan ini. Dia bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Waktu kita terima kuasa, Alkitab bilang gini, maka kita akan menjadi Pertanyaan saya, saudara pernah nggak bersaksi? Siapa yang pernah? Oke, kira-kira yang keluar lewat perkataan kita, lewat kesaksian kita apa kira-kira? Memuliakan Tuhan. Kira-kira apa yang kita ceritain? Kebaikan Tuhan. Oh, dulu saya begini, sekarang saya begini, betul. Ternyata di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit saya udah hands up. Tiba-tiba saya nggak duga, Tuhan tolong saya. Dokter udah bilang begini, rasanya udah nggak mungkin. Tiba-tiba saya ngalami kesembuhan. Orang bilang suami kamu tuh nggak bakalan berubah deh. Istri kamu, anak kamu gak bakalan berubah. Tiba-tiba berubah, bertobat. Kira-kira kalau kita bisa cari intisarinya, sebenarnya apa sih yang kita mau ceritakan di situ? Kita sedang cerita tentang dia, betul gak saudara? Bahwa dia yang pertama, dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Yang kedua, kita sedang cerita bahwa dia adalah Tuhan yang mau dan sanggup untuk menolong kita. Ada amin.
Dia punya waktu atas hidup kita. Dan kita percaya waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Setuju gak saudara? Itu kita. Tapi kalau orang lain bersaksi tentang kita, kira-kira dia cerita apa tentang kita? Hah? Apa Bu? Kesulitannya dia. Tapi kita saksi yang baik loh tentang dia. Kira-kira, gue gak nyangka loh dia begini sekarang. Kira-kira kita mau cerita apa tentang dia sebenarnya? Mungkin kita bilang begini, aduh dulu hidupnya hancur-hancuran nih. Betul gak? Tapi sekarang, gue gak habis pikir nih. Gue pikir dianya kayak gitu. Ternyata sekarang hidupnya berubah loh. Dulu ngomongnya sembarangan. Sekarang kalau ketemu ngomongnya puji Tuhan. Tuhan baik. Sekarang penuh dengan sukacita. Saudara pernah nemuin orang kayak gitu? Yang buat saudara jadi wow, kagum gitu. Pernah ngalami itu? Pernah lihat itu? Saya bilang kok bisa ya? Yang rasanya gak mungkin sekarang hidupnya berubah loh. Rasanya kita lihat bagaimana hidupnya dulu ancur-ancuran, ngutang sana, ngutang sini. Hidupnya sekarang diberkati loh. Dan kira-kira saudara penasaran gak? Pengen tahu kenapa dia berubah? Dan waktu kita tanya, dia bilang begini. Gue juga gak tahu. Gue jadi orang yang kayak gini sekarang. Tapi, pasti dia ngomong gini. Tapi, gue sadar. Waktu saya ketemu Tuhan. Saya buka hati saya untuk Tuhan. Hidup saya bisa berubah loh. Orang yang menjadi saksi, sebenarnya dia sedang ceritakan Tuhan yang bekerja lewat hidupnya. Dari yang ancur-ancuran, hidupnya sekarang berubah. Yang tadi hidupnya dalam kondisi yang sangat terburuk, lalu hidupnya berubah. Yang dia ceritakan siapa? Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Pertanyaan saya, saudara kepengen gak supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan? Siapa yang kepengen? Angkat tangan. Saya kepengen gak lihat keluarga saudara itu ngalami pemulihan? Saudara kepengen gak teman kantor kita yang ancur-ancuran berubah jadi orang baik? Amin saudara? Kita kepengen gak lingkungan kita yang tadinya aduh rasanya berat banget gitu ya. Rasanya ini penuh dengan kejahatan. Tiba-tiba lingkungan itu berubah jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu kerinduan kita. Tapi Tuhan bilang begini, kita gak mungkin bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus tidak turun atas kita. Artinya, kenapa Tuhan mencurahkan rohnya atas setiap orang percaya? Karena Tuhan sadar betul bahwa setiap kita nggak akan pernah mampu untuk sepenuhnya melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita butuh roh Allah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, handphone saudara hidup semua nggak? Hidup ya? Kalau dalam keadaan seperti ini hidup nggak? Hidup dong ya. Ini timer saya. Jadi saya tahu saya harus khotbah berapa menit. Saudara, saudara percaya nggak bahwa handphone ini diciptakan untuk menolong kita? Percaya ya? Saudara beli handphone saudara iseng-iseng kan atau karena saudara punya kebutuhan yang speknya sama dengan kebutuhan saudara? Betul kan? Saudara kepengen handphonenya itu fotonya bagus, apa lagi? Apa lagi kira-kira? So beli handphone kebutuhannya apa? Yang jelas bisa komunikasi. Sekarang ada video call, ada apa lagi? Ternyata di dalamnya handphone ini walaupun kayak gini, di dalamnya kita bisa edit foto, betul nggak saudara? Bisa kirim email, apa lagi?
Terima transferan. Sekarang bayaran bisa lewat, semuanya ada di sini. Betul nggak saudara? Canggih, harganya mahal. Saya nggak bicara merek. Tapi dengar, sebagus apapun, semahal apapun mereknya. Tapi kalau handphone ini mati, yang keluar apa? Gelap. Betul? Gak bisa dibikin apa-apa. Dengar saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya, sejak semula di kitab Kejadian 1 ayat 26, 27 sampai 28. Allah itu menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya dia. Dan dia hembuskan nafasnya, yaitu rohnya dalam hidup kita. Lalu dia berkata apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi seluruh kemampuan seperti handphone ini, kemampuan yang dibutuhkan sebenarnya sudah ada di dalam handphone ini. Tapi karena dia dimatikan, dia nggak bisa bikin apa-apa. Dengar, di dalam diri saudara dan saya sebenarnya ada kemampuan Allah. Tapi karena dosa, dunamos, roh Allah itu meninggalkan manusia. Sehingga secanggih apapun ciptaan yang ada di dalam diri kita, kemampuan itu menjadi tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Pentakosta itu sebenarnya adalah menjadi titik balik di mana Tuhan itu mengembalikan semuanya gambaran rencana Tuhan terjadi atas hidup orang percaya. Nangkap ya? Waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah meninggalkan, makanya yang datang apa? Dengan susah payah engkau mencari makananmu. Dengan susah payah engkau melahirkan. Dan iblis, Tuhan berkata, engkau akan jalan dengan perutmu dan makananmu apa? Debu tanah. Tapi kita bersyukur. Bapa berjanji, sekian ribu tahun yang lalu, dia berkata, satu hari akan lahir seseorang yang akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitmu. Siapa itu? Itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak semula Allah menciptakan kita di Taman Eden untuk kita hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Sejak kita diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, mereka tidak hidup dalam kutuk, tapi mereka hidup dalam berkat. Dan Tuhan kepengen itu kembali kepada saudara dan saya. Saudara menerima hidup yang kekal. Sekalipun kau mati, kata Alkitab Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Allah mengembalikan itu kembali asal kita percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan? Berjalan dalam otoritas Tuhan. Enggak ada cara lain. Saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Sampai sini bisa nangkap saudara. Jadi Pentakosta ini bukan sekedar perayaan. Pentakosta ini bukan sekedar kita dibaptis Roh Kudus. Lalu kita berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi Pentakosta ini adalah titik awal, titik balik. Supaya kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Supaya saudara dan saya hari ini mulai berjalan dalam berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan waktu saudara jalan, bukan jalan dengan kekuatan saudara, tapi ada roh Allah menyertai kita. Ada amin. Saudara senang gak kalau lihat pohon berbuah dan buahnya manis? Atau saudara kepengen lihat pohon hanya sekedar hidup? Saya percaya kita pengen lihat pohon yang menghasilkan dan waktu kita makan buahnya itulah kata saksi. Dan itu tidak bisa dihasilkan sendiri. Ada pekerjaan dari Roh Allah yang mengubah hidup kita dari dalam keluar. Sehingga yang tadinya kita hidup dalam dosa, sifat-sifat kita jelek banget yang keluar. Tapi karena ada Roh Allah,
roh itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ada dua hal yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya waktu kita penuh dengan roh Allah. Saudara, yang pertama, mari perhatikan di sini. Yang pertama, Roma 8 ayat 2 dan ayat 14, mari kita baca saudara. Lalu nanti kita baca ayat 17-nya. Roma 8 ayat yang ke-2 dan ayat 14. Mari kita baca 2, 3. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Ayo, sekali lagi ya, saya bacakan ya supaya saudara perhatikan ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bukankah waktu di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, sebenarnya waktu kita Roh Allah Bapa bilang begini, marilah kita menciptakan dia menurut rupa dan gambar kita. Sebenarnya dia sedang menduplikasi, dia sedang mengkloning dirinya atas debu tanah yang dihembuskan dengan nefas, dengan Roh Allah. Itulah manusia. Tapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa hari ini, kita semua bukan hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga status kita dikembalikan, hubungan kita dikembalikan. Tapi semua kepenuhan Allah ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, waktu kita penuh dengan Roh Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya disebut anak Allah. Katakan anak Allah. Siapa di sini anak? Angkat tangan. Yang anak benar-benar anak jasmani? Apa yang saudara tahu tentang anak? Ayo. Berkat apa yang saudara terima sebagai anak di tengah-tengah keluarga? Apa Pak? Hah? Ada pemeliharaan, betul ya? Enggak usah kerja, tetap dikasih makan, betul? Enggak usah kerja, tetap disekolahin, betul ya? Betul kan ya? Terus kalau ada pembantu di rumah saudara, anak saudara bisa nggak perintah dia? Atau dia bilang gini, Mbak, mohon maaf Mbak. Gitu? Enggak, betul kan? Waktu ada mbaknya dia bilang, Mbak tolong dong ambil air, dia ambil nggak? Kenapa dia ambil? Kenapa dia mau ambil? Disuruh anak kecil loh. Ini kan gede banget nih. Kenapa dia mau? Hah? Kenapa? Karena dia anak. Nangkep ya? Jadi sebenarnya otoritas dari orang tua itu juga melekat kepada anak. Baca ya saudara ya. Lanjutan ayatnya Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga apa? Mari sama-sama kita baca. 2, 3, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Anak nggak kerja apa-apa, dia dipelihara. Anak nggak kerja apa-apa, dia disekolahin. Anak nggak kerja apa-apa, dibeliin sepatu, dibeliin apa saja. Karena apa? Karena dia anak. Betul saudara? Bahkan dia bisa memerintah pembantu yang ada di rumahnya. Bahkan pegawai papanya pun dia bisa suruh. Betul nggak saudara? Kenapa pegawai saudara mau nurut sama anak saudara kira-kira? Ya karena anak bos. Nangkap saudara? Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus dan saudara kalau Roh Kudus turun ke atas kamu maka kamu menerima kuasa kita sebagai anak Allah. Saudara betapa pentingnya peristiwa Pentakosta ini.
sebenarnya adalah titik balik untuk mengembalikan semua otoritas yang Tuhan sudah berikan di Taman Eden. Saya berdoa saudara dan saya bisa menangkap ini. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama katakan, saya anak. Saya ahli waris. Berarti di dalam diri saudara ada ada janji Tuhan. Amin. Kalau saudara punya otoritas kerajaan Allah, saudara punya janjinya Tuhan ada dalam hidup saudara. Kira-kira saudara masih stres gak jalan hidup ini? Anak saudara pernah stres gak? Pak, besok saya masih bisa sekolah gak? Rasanya gak ada anak nanya gitu ya? Ada gak? Gak ada. Dia happy aja tuh. Dia main game dan segala macam, dia bangun pagi, dia berangkat aja. Karena dia tahu, dia pasti masih bisa sekolah, masih ada jajan, masih dianterin. Betul? Kenapa? Karena dia berhak untuk menerima janji. Ada ikatan, ada covenant dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Setiap kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita harus penuh dengan roh Allah. Itulah Pentakosta. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Amin saudara. Ini bukan sekedar perayaan hari ini, hari ke-10 sejak Yesus naik ke surga. Atau hari yang ke-50 sejak Yesus bangkit. Tapi ini bicara tentang titik balik dalam hidup kita. Tuhan sedang ngingatin kita bahwa saudara dan saya adalah anak Allah, ahli waris. Amin. Saudara percaya nggak firman Tuhan bilang gini, barang siapa percaya kepadaku, dia juga melakukan seperti yang aku lakukan. Saudara percaya nggak saudara bisa dipakai Tuhan untuk nyembuhin orang sakit? Siapa yang percaya angkat tangan? Saudara percaya? Pertanyaan saya, saudara udah pernah doain orang sakit sembuh? Oh enggak ada yang angkat tangan tadi. Tadi ada. Siapa yang pernah doain orang sakit sembuh? Enggak ada Pak, saya doain mati Pak. Halo, coba cek saudara. Saudara sadar enggak bahwa saudara ini anak Allah? Ahli waris. Apa yang Yesus lakukan, sebenarnya kita bisa lakukan. Ada amin? Amin saudara. Saudara percaya bahwa saudara bisa nyembuhin orang sakit? Halo, kok enggak ada yang angkat tangan lagi? Percaya? Saudara percaya saudara bisa usir setan? Percaya? Kalau saudara perhatikan di Alkitab, Petrus dan murid-murid yang lain, itu mereka orang biasa. Siapa mereka? Penangkap ikan. Tapi kalau saudara baca dengan teliti kisah 2, 3, 5, itu Petrus waktu dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Waktu kisah para rasul 3, dia lewat pintu gerbang indah, ada orang lumpuh di sana. Dia bilang begini, emas perak aku gak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret, aku perintahkan kau bangkit dan jalan gak saudara? Petrus orang biasa. Tapi yang dia percaya Yesus dan dia penuh dengan roh Allah. Karena di kisah para rasul 2, semua murid-murid dibaptis oleh roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Alkitab menceritakan bagaimana bayangannya Petrus itu menyembuhkan orang sakit. Bayangan saudara nyembuhin orang sakit atau tambah sakit? Ini juga buat saya saudara. Waktu saya baca ini, wah ini juga buat saya sebagai hamba Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya enggak bahwa firman Tuhan ini sebagai anak Allah, sebagai ahli waris, bahwa itu juga ada dalam hidup saya. Saudara percaya akan dipakai Tuhan? Untuk nyembuhin orang sakit? Untuk ngusir setan? Untuk mengikat dan melepaskan? Siapa di sini yang pernah berdoa hujan lebat tiba-tiba berhenti? Ada? Elia orang Yakobus 5 ayat 16 bilang begitu kan? Ya Elia adalah manusia
Tapi waktu dia berdoa 3 tahun 6 bulan hujan tidak. Waktu dia ketemu lagi dengan Ahab, dia berdoa hujan. Elia orang bilang kiri kanan, sama kita bilang. Halo? Ada amin saudara? Ayo. Pentakosta ini bicara tentang kita. Bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara, orang yang menyadari ini, dia akan bergerak dalam kasih dan kuasa Tuhan. Buah yang keluar lewat hidupnya, itu menjadi saksi buat orang-orang di sekitarnya. Amin saudara. Waktu Petrus lewat, itu orang sengaja taruh orang-orang sakit di pinggir jalan. Mereka bilang gini, setidak-tidaknya bayangan Petrus aja kena, orang sembuh gak saudara? Sembuh. Wow. Ayo, gak waktunya lagi kita main gereja-gerejaan. Saya berdoa mulai hari ini kita menyadari. Udah waktunya kita memanifestasikan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, teman-teman saudara masih banyak yang belum percaya Tuhan? Di kantor, di sekolah, lingkungan sosial, masih banyak kan? Amin saudara. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan mengurapi perkataan kita? Seperti Petrus waktu dia khotbah 3.000 orang Tapi sebelumnya sebelum dipenuhi Roh Kudus, kira-kira kalau dia khotbah diapain sama orangnya? Orang bilang lebay mungkin gitu ya. Tapi waktu dia khotbah dengan wibawa Allah, dengan dunamos, orang yang mendengar bertobat. Saya berdoa, saudara mulai hari ini, yang tadi rindu supaya keluarganya, temannya, lingkungan sosial kita, itu diubahkan oleh Tuhan. Saudara mulai ambil waktu, tulis nama-nama mereka, dan saudara mulai berdoa dengan otoritas yang datang dari Roh Kudus. Percayalah, satu hari mereka pasti bertobat. Kok gak ada yang amin saudara? Saudara mulai berdoa dengan otoritas Tuhan. Saudara terus berdoa, satu hari orang itu pasti bertobat. Siapa di sini yang asalnya bukan orang Kristen? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau jujur hidupnya dulu sebelum melayani Tuhan, hancur banget? Ada? Oh enggak ada. Oh semua baik-baik semua sini. Ini malaikat Tuhan semua saudara. Saya dengar, kenapa tadi yang angkat tangan bisa percaya Yesus? Karena diiming-iming harta? Apa bu? Karena nikah? Atau kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kenapa Roh Kudus menjamah dia? Menjamah ibu, menjamah saya. Karena ada orang yang berdoa buat kita. Ada amin? Kenapa doanya? Karena doanya berotoritas. Saudara harus percaya, mungkin suamimu, istrimu, anakmu, keluarga besarmu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus, saudara berdoa dengan otoritas kerajaan Allah. Percaya apa yang kau ikat di bumi pasti terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi pasti terlepas di surga. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara sering doa keliling di sini? Punya pemetaan rohani? Saudara tahu titik-titik mana tempat kuasa kegelapan di daerah sini? Halo? Yang melayani Tuhan? Tahu tempat-tempatnya? Saudara harus gempur dalam roh. Doakan. Kelilingi. Tembok Irigo pasti runtuh. Pertahanan, kubu-kubu pertahanan musuh pasti hancur. Supaya kerajaan Allah ditegakkan di daerah ini. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Saudara pernah dengar cerita Wales saudara? Siapa yang pernah dengar Wales? Ketika Allah turun melangkah dari surga? Halo? Oh belum lahir sih ya. Tahun 1904.
bagaimana satu kota itu dilawat oleh Tuhan. Karena ada satu anak muda, Evan Robert, masih remaja. Dia berkomitmen, berdoa, menyembah Tuhan di gudang yang kotor. Dia doa di sana. Dan dia doa. Dia nggak tahu kapan terjadi lawatan Tuhan. Tapi dia tangkap di dalam roh. Satu hari Tuhan akan lawat kota ini. Dan tiba-tiba barbar itu kosong. Orang-orang di bar jatuh, mereka nangis, mereka bertobat di tempat itu. Orang yang punya utang, tiba-tiba mereka balikin utang mereka. Penjara-penjara kosong. Bukan karena Evan Robertnya, tapi karena ada pekerjaan Roh Kudus yang melawat satu kota. Saya rindu daerah ini dilawat oleh Tuhan. Saya minta supaya terjadi lawatan Tuhan. Minta pencurahan Roh Kudus atas daerah ini. Supaya setiap rumah-rumah, setiap tempat-tempat, perumahan, RT, RW, gang sekalipun dilawat oleh Tuhan. Ada amin? Tapi perlu Roh Kudus. Bukan karena kuat dan gagah kita. Karena saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara nggak perlu tulis di sini, anak Allah. Nggak perlu saudara. Waktu saudara penuh dengan Roh Allah, iblis tahu saudara anak Allah karena ada Roh Allah dalam diri kita. Waktu Petrus jalan, dia kan nggak tahu kalau waktu dia jalan orang sembuh. Nggak tahu dia, tapi tiba-tiba sembuh aja tuh. Dan itu menjadi kesaksian, mereka bilang, mungkin orang yang belum percaya bilang gini, orang ini sakti. Kita nggak sakti, yang hebat itu Tuhan kita. Amin. Yang kedua saudara, boleh imam musik maju ke depan. Mari perhatikan ini. Yang kedua, bahwa saudara dan saya akan dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Boleh ditayangkan Yohanes 16 ayat 13. Saya akan bacakan ini. Perhatikan saudara ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Mungkin ada yang bilang gini, Pak, untuk hidup benar tuh susah banget. Untuk hidup kudus tuh susah banget. Dengar, firman Tuhan berkata, kalau Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan? Amin. Saudara kadang-kadang godaan itu kuat, betul? Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana memilihnya karena godaan itu begitu kuat. Tapi hari ini saya mau bilang, kalau saudara mau hidup benar, saudara mau hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara harus minta hari ini dan sepanjang hidup saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Ayo, Pak gimana caranya? Gak ada cara lain. Saudara harus haus dan lapar akan Tuhan. Sudah tiba saatnya penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. So minta sama Tuhan setiap hari. Sediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Saya percaya saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Ora bata kaya naralabasya. Mari bangkit berdiri saudara. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terus katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara pejamkan mata saudara. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana, kembali ke Yerusalem. Nantikan
janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Yesus tahu bahwa murid-muridnya, mereka manusia biasa. Mereka bisa sangkali Tuhan, mereka bisa kecewa, mereka bisa lari dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus rohnya atas murid-murid. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta. Firman Tuhan yang sama berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Tuhan tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan berjalan bersama dengan kita 24 jam. Statusmu adalah anak Allah. Dan kau akan mampu hidup dalam kebenaran. Karena ada Roh Bapa dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang hari ini tahu persis bahwa saudara belum dibaptis Roh Kudus. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang belum dibaptis Roh Kudus. Karena tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus, dia berkata-kata dalam roh. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan, angkat tangan. Saudara harus minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, sama Bapa di surga. Bapa, penuhi aku, baptiskan aku dengan rohmu. Mari saudara, yang angkat tangan mulai minta sama Tuhan. Ora bata kayandara laba. Bolehkah hamba Tuhan yang ada di belakang saudara tumpang tangan atas saudara kita yang angkat tangan? Ayo minta saudara, minta. Kurabata kayandara laba syandara laba. Murid-murid menanti-nantikan di loteng atas dan mereka penuh dengan roh Allah. Ketika murid-murid menumpangkan tangan atas orang-orang yang ada di Filipi, di Efesus, mereka penuh dengan roh Allah. Kurabata kayandara laba. Saudara terima saatnya, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima. Mulai berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa yang Tuhan beri. Ora labata kayandara laba syandara laba. Bapa, penuhi mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Baptiskan mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Mari mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Saudara terima dengan iman. Karena Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Bukan hanya seorang hamba Tuhan, tapi semua kita yang percaya. Supaya saudara terima kuasa. Saudara tidak berjalan sendirian. Kau berjalan dengan yang punya langit dan bumi. Kalau Yesus bisa sembuhkan orang sakit, saudara juga bisa sembuhkan orang sakit. Kalau Petrus bayangannya nyembuhin orang sakit, apa yang ada dalam diri saudara juga bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan Paulus menyembuhkan orang sakit. Saudara terima dengan iman, itu terjadi. Dan saudara harus berharap itu terjadi lewat hidup saudara. Jangan pernah ragu untuk berdoa buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Saudara berdoa, lepaskan otoritas itu. Dan kau akan lihat mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Mereka lihat Yesus lewat hidup saudara. Dan saya percaya pelipat gandaan jiwa-jiwa pasti terjadi. Saudara akan lihat komsel-komsel saudara mengalami pelipat gandaan. Ibadah demi ibadah mengalami pelipat gandaan. Karena ada karya Roh Kudus di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Meteraikan itu ajari kami untuk kami bergerak di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan terima berkat daripada-Mu. Saudara mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Saudaraku pulanglah ke tengah-tengah keluarga-Mu, pekerjaan usaha pelayanan-Mu. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus.
dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, ia akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.